Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya sehat, nggih? Marilah kita bersama-sama meluangkan waktu pada hari ini untuk mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga. Marilah ibadah kebaktian rumah tangga ini kita mulai karena pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang tidak akan pernah meninggalkan karya dari hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 bait yang pertama. Yesus memanggil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah memanggil kita semuanya untuk siap bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami meluangkan waktu kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu turun dan hadir bersama dengan kami. Tuntunlah kami ya Bapa, agar apa yang telah kami baca dan kami dengar tidak hanya kami diam saja, tetapi kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 23, Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Dan yang menjadi nas kita terambil di dalam ayat yang ke-16. Yang akan saya bacakan ayat ke-16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia masuk ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Itu yang menjadi nats kita pada hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, renungan kita pada hari ini, saya beri judul Tuhan bekerja atas umatnya. Tuhan bekerja atas umatnya. Jadi bukan hanya kita saja yang memiliki pekerjaan, tetapi Tuhan juga senantiasa memiliki banyak sekali
pekerjaan untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pasti pernah atau setiap bulan, setiap tahun memiliki planning atau rencana. Pasti rencana dan planningnya yang terbaik untuk kita. Kita persiapkan dengan baik-baik agar apa yang telah kita siapkan, agar apa yang telah kita rencanakan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Namun berbeda ketika apa yang telah semua kita siapkan, semua yang telah kita rencanakan, tidak semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, apa yang telah dilakukan oleh kemenakan Paulus. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan juga telah merencanakan supaya Paulus tetap di dalam lindungannya, supaya Paulus tetap berada dalam naungan kasih-Nya. Seperti halnya bagaimana ketika Tuhan telah berjanji bahwa Dia juga akan melindungi kita, tidak hanya Paulus saja. Kalau Paulus dilindungi Tuhan dalam perjalanannya menuju ke Roma untuk memberitakan Injil di sana. Akan tetapi Tuhan telah menggenapi dengan ajaib dan dengan rencananya yang begitu sempurna. Hal ini nampak jelas ketika orang-orang Yahudi yang jumlahnya lebih dari 40 orang merencanakan untuk menangkap Paulus. Karena orang-orang Yahudi sendiri menganggap bahwa mereka itu sudah taat terhadap hukum Taurat. Mereka sudah melakukannya. Tetapi pada kenyataannya mereka sendirilah yang melanggar hukum Taurat tersebut. Mereka telah berencana untuk melenyapkan Paulus dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak adil atau tidak fair, yaitu dengan menyergapnya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi mereka memiliki rencana yang bisa dikatakan tidak baik. Namun di balik rencana mereka yang terlihat licik dan picik, itu semuanya tidak berhasil. Buktinya Tuhan memakai kemenakan Paulus. Ketika kemenakan Paulus sendiri mendengar yang telah direncanakan orang-orang Yahudi, kemudian membongkarnya di hadapan kepala pasukan, yaitu Lilias, Claudius Lilias. Siapa yang tidak mengenal Claudius Lilias? Claudius Lilias adalah seorang kepala tentara Romawi. Dia memimpin beribu-ribu pasukan tentara. Jadi ketika kemenakan Paulus mendengar apa yang telah direncanakan orang-orang Yahudi, dia langsung memberitahukan kepada Claudius Lilias selaku kepala tentara Romawi. Kemudian Claudius Lilias ini memberikan surat kepada Felix, Marcus Antonius Felix. Dia adalah wali negeri yang berada di Kaisarea. Jadi Felix ini menerima surat dari kepala tentara Romawi. Mari kita baca dan kita lihat di ayat yang ke-26 sampai 30.
Salam dari Claudius Lilias kepada Wali Negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk mencegahnya dan melepaskannya karena aku mendengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati dan dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Jadi dalam peraturan Tuhan, Paulus pun tiba sampai tujuan dengan selamat. Sehingga mendapat kesempatan untuk bersaksi di hadapan para raja dan para pembesar yang ada di Kaisarea. Dari kisah Paulus ini kita melihat bahwa manusia bisa saja berencana, apapun rencananya. Baik itu yang terbaik, baik itu untuk mencelakai atau menguntungkan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rencana yang tidak baik, untuk menjatuhkan orang lain, untuk mencelakai orang lain, tentu saja Tuhan tidak akan membiarkannya. Oleh karena itu, sesulit apapun tekanan yang telah kita hadapi atau yang kita alami karena iman kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Racayomu kang mitulungi kowe. Jadi ketika kita yakin dan percaya, semua akan terjadi. Bahkan tidak jarang Tuhan terkadang menggunakan perbuatan jahat manusia untuk menggenapi rencananya yang indah bagi umatnya. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan jemu-jemu untuk mengambil hikmah apa yang pun yang terjadi di kehidupan kita. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan bekerja atas kita. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya. Walaupun saat ini, di masa pandemi, terkhusus saat ini, di masa PPKM, banyak sekali orang-orang di luar sana yang akhirnya tidak yakin dengan yang terjadi saat ini. Tetapi percayalah, di balik itu semuanya, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita semuanya. Tetaplah bersabar dan tekun di dalam doa. Janganlah kita pernah berputus asa, kecewa, bahkan kita sekarang seringkali mundur dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan pikiran itu menguasai diri kita, tapi biarkanlah Roh Kudus yang tercurah atas kita bekerja di dalam diri kita masing-masing. Karena Tuhan menginginkan kita melakukan karyanya yang besar untuk memperluas Injil bagi kemuliaannya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, malah kita memberikan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kita iringi nyanyian dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Mulia, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terkadang kami kecewa, terkadang kami berputus asa, bahkan terkadang kami tidak yakin atas apa yang terjadi saat ini. Tetapi Tuhan tidak pernah jemu mengingatkan kami semua. Ampunilah kami ya Bapa, yang seringkali lalai atas penyertaan. Ampunilah kami. Pada saat ini hamba-Mu juga mendoakan untuk para pelayan-Mu ya Bapa, terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua, Diaken. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkah untuk mereka. Jaga dan lindungilah mereka ya Bapa, sertailah mereka dan keluarga mereka selaku pelayan. Berikanlah kekuatan di dalam menanggung tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan. Itu juga dengan warga jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit. Siapapun mereka dan dimanapun mereka, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka ketabahan. Di balik rasa duka, rasa sakit, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan
kesembuhan bagi umatnya melalui obat-obatan, melalui perawatan yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan anak-anakmu yang saat ini sedang sekolah, dari playgroup hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan roh kebijaksanaan sebagai pelajar. Berikanlah mereka ketaatan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Berikanlah roh kepandaian kepada mereka. Dan jauhkanlah dari roh kemalasan ketika mereka hendak belajar. Ya Bapak, kami juga mendoakan untuk yang terjadi saat ini di negara kami. Saat ini kami sedang dilanda pandemi corona yang semakin hari semakin memperparah keadaan. Lindungilah negara kami ya Bapa. Berikanlah kekuatan bagi para pemimpin, berikanlah kekuatan bagi tim para medis. Saat ini kami merasa dirundung kesedihan karena apapun yang terjadi saat ini ya Bapa, sangat-sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Mungkin saat ini kami harus beristirahat ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menengking segala pandemi yang terjadi, baik di negara kami dan dimanapun. Bapa, begitu juga dengan umat-Mu yang bekerja dimanapun mereka, baik di instansi pemerintahan, baik mereka yang sebagai pegawai negeri sipil dan swasta, sertailah mereka dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkah yang melimpah juga bagi mereka di dalam setiap pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa kami ya Bapa yang kurang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama, apapun juga menimpamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara yang kekasih. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia dan memberi damai sejahtera. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita telah melaksanakan kebaktian rumah tangga walaupun saat ini masih online. Tetapi jangan biarkan kita jenuh dengan apapun yang terjadi. Kuatkanlah iman kita dan jangan pernah lelah
untuk berdoa dan senantiasa merenungkan firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Patunggilan.